Oke, sekarang kita lanjutkan bagian yang ke C. Bagian yang ke C itu adalah kuat medan gravitasi. Nah, kuat medan gravitasi ini penjelasannya itu adalah ruangan di sekitar suatu benda bermassa, di mana benda bermassa lainnya dalam ruangan tersebut mengalami gaya gravitasi. Dalam hal ini, massa merupakan sumber medan gravitasi. Besarnya gaya gravitasi yang dialami suatu titik dalam tiap satuan sama satuan massa disebut dengan kuat medan gravitasi. Jadi kuat medan gravitasi ini juga disebut dengan besaran vektor ya. Jadi apa namanya, kuat medan gravitasi itu adalah daerah di sekitar yang suatu benda yang bermassa ya. Oke, daerah di sekitar suatu benda yang bermassa yang mengalami gaya gravitasi, oke? Nah, gaya gravitasi. Nah, kalau kita rumuskan, jadi kuat medan gravitasi itu lambangnya adalah G ya, G kecil. Nah, di mana rumusnya ada 2, G sama dengan F per M, oke? F per M. Nah, atau bisa juga kalau kita jabarkan itu nanti G sama dengan GM per R, oke? R kuadrat, sorry. Jadi dia ada 2 rumus, bisa G sama dengan F per M, bisa juga G per M kuadrat ya. Nah, kita buat penjelasannya. G itu adalah kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi. Oke, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian F itu adalah gaya gravitasi. Satuannya Newton. Kemudian M itu adalah massa. Satuannya kilogram. R itu adalah jarak, satuannya meter. Dan apa lagi? G itu konstanta ya, konstanta. Konstanta nilainya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 10. Satuannya apa? Newton. Newton meter kuadrat per kilogram. Oke. Nah, jadi itulah apa namanya? Seputar gaya gravitasi kuat medan gravitasi ya. Nah, nanti ada beberapa jenis kuat medan gravitasi ini kalau di contoh soal gitu ya, di persoalan ada yang apa namanya pada satu planet atau ada yang pada 2 planet. Nah, nanti kita lanjut ke slide selanjutnya, oke? Nah, bagi adik-adik yang ingin mencatat, silakan dicatat terlebih dahulu ya. Silakan di-pause videonya. Nah, jadi masih materi tentang medan gravitasi atau kuat medan gravitasi. Yang pertama itu kita bahas tentang ini ya, apa namanya, percepatan gravitasi pada jarak yang berbeda, oke? Percepatan gravitasi pada jarak yang berbeda. Nah, maksudnya gimana? Berarti misalnya gini, ini ada sebuah planet ya, kita misalkan aja planet Bumi. Nah, planet Bumi ini dia kan memiliki jari-jari, ada R. Kemudian ada suatu satelit di mana satelit itu dia berada pada ketinggian H. Nah, karena kita bicaranya itu adalah apa namanya? Perbandingan medan gravitasi, berarti nanti di sini ada pada ketinggian ya. Jadi yang di permukaan itu adalah nanti pada jarak R ini dia ada nanti posisi di permukaan ya. G, nah kita ganti warna penanya ya. Ini adalah G di permukaan, oke. Kemudian untuk pada ketinggian itu kita ngitungnya dari pusat juga, ini adalah di GH. Nah, jadi nanti untuk membandingkan di permukaan dengan di ketinggian itu adalah dengan menggunakan rumus GP. Nah, kan kita udah bahas tadi G itu adalah GM per R kuadrat kan. Nah, kalau misalnya dia perbandingan kan G itu berbanding terbalik dengan jarak. Berarti GP per GH ya, GH itu adalah di ketinggian. Nah, karena dia berbanding terbalik, berarti yang di atas itu adalah R di ketinggian. R di ketinggian itu adalah dari pusat ke ketinggiannya, berarti R ditambah dengan H kuadrat ya, nah yang di bawah ini adalah permukaan. Yang di permukaannya apa? Berarti H
hanya R aja, R kuadrat. Nah, kayak gitu ya. Ini kalau misalnya, apa namanya tuh, ada ketinggian ya. Nah, kita lihat contohnya, misalnya seperti ini. Kalau misalnya diketahui ya, G di permukaan itu ya, diketahui. Kita lihat contohnya di sini. Contoh, diketahui G di permukaan misalnya 10. Kemudian G di ketinggian itu berapa jika R di permukaan adalah R, kemudian suatu satelit berada pada ketinggian 4 meter, bukan 4 meter, 4 R dari bumi ya, dari permukaan bumi. Nah, yang ditanya berapakah G di atas itu ya, di ketinggian tersebut, oke? Nah, kita gunakan rumus perbandingan itu GP per GH, atau langsung aja ya, kita masukkan angkanya. Nah, GP-nya kan 10, ini 10 meter per sekon kuadrat ya. 10 per GH yang ditanya, berarti R-nya kita punya R ditambah dengan H 4R kuadrat ya, per, berarti R aja adalah R. Nah, berarti ini 10 per GH sama dengan, ini kan R ditambah 4R, 5R, berarti dikuadratkan adalah 25R kuadrat per, ini kan R kuadrat ya. Nah, R kuadrat habis. Terus ini bisa dibagi bagi 5, ini 2, dibagi 5, 5. Nah, baru kita kali silang, oke. Kita lanjutkan di sini, kita kali silang, berarti 2 per GH sama dengan 5 per 1, berarti 5GH sama dengan 2, berarti GH sama dengan 2 per 5. 2 per 5 itu kan sama dengan 0,4 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi artinya, kalau dia hanya R-nya semakin besar, G-nya semakin kecil, oke? Jika R-nya kecil, G-nya semakin besar. Nah, ini adalah ketentuannya, oke? Nah, silakan dicatat, kita lanjut bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua itu adalah kuat medan gravitasi pada dua planet yang berbeda, oke? Nah, kalau pada dua planet yang berbeda, artinya masanya pasti beda ya. Nah, kita misalkan di sini, ini ada suatu planet yang memiliki, ini planet A, jarak ya R, kemudian ada planet satu lagi tuh dia lebih besar, berarti ini R-nya adalah, ini R1 ya, R1 sama dengan R, kemudian ini, atau RA aja deh, RA kita pakai, ulang semua. Ya, kita ulang aja lagi. Nah, jadi ini ada dua planet ya, planet A, ini anggap aja gambarnya simetris ya, ini ada RA, yaitu R, ini planet A ya. Nah, kemudian ini ada planet B, RB, nilainya adalah 2R. Nah, kemudian, apa namanya, masanya tuh beda kan, MA itu misalnya MA ya MA gitu kan, MA tetap MA, MB tetap MB, karena masa, kalau di gambar ini, MA lebih kecil daripada MB. Nah, berarti untuk percepatan gravitasinya, berarti GA per GB sama dengan G kali MA per RA kuadrat dikali, nah ini kan per sebenarnya kan nanti dibalik, jadinya di atasnya itu jadi RB kuadrat per G kali MB. Nah, jadi inilah rumus perbandingan jika dia dua planet yang berbeda, ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh, ya. Nah, pakai pena biru aja deh. Contoh. Nah, misalnya diketahui GA itu nilainya adalah, diketahui GA itu nilainya misalnya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian MA itu adalah M, kemudian MB itu adalah 4 kali M. Sedangkan RA sama dengan R, kemudian RB sama dengan 2R. Nah, yang ditanya berapakah nilai GB? Ya udah tinggal kita masukkan ke rumus ini ya. Berarti GA langsung aja ya. GA-nya kan 10 per GB sama dengan, nah, karena nanti G ini bisa kita coret atau kita buat aja dulu ya. MA itu M per RA dikuadratkan adalah R kuadrat dikali RB kuadrat adalah dikuadratkan ini 4R
kuadrat per G kali MB itu adalah 4M. Nah, jadi ini boleh dicoret nih, GM, G ini boleh dicoret. Ini habis, oke? Jadi tinggal, oke, kita lanjutkan di sini. Nah, jadinya tinggal apa lagi? 10 per GB sama dengan 4 per 4. Oh iya, kebetulan 4 per 4 ya, berarti 1. Oh ya, 1 ya, berarti 10 per GB sama dengan 1 per 1. Berarti GB sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kebetulan sama nilainya ya. Karena dia yang beda itu kan jarak ya. Jarak dan masanya juga kebetulan 4 pula ya. Jadi intinya, apa namanya tuh, kalau misalnya dia 2 planet, berarti masanya kita masukkan. Beda dengan yang ketinggian tadi. Yang ketinggian tadi itu dia dengan H. Oke? Paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjut slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah slide warna pink. Otomatis ini pasti contoh ya. Ini adalah contoh soal. Nah, contoh soal di sini katanya planet A memiliki jari-jari sebesar X. Diketahui planet A berarti Rx ya. Rx sama dengan X. Atau Ra. Dia planet A ya. Berarti Ra aja deh. Ra sama dengan X. Dan planet B memiliki jari-jari berarti Rb sama dengan 1,5X. Perbandingan gravitasi di permukaan planet A dan planet B. Nah, berarti ini artinya ini apa nih? Dua planet yang beda kan? Dua planet berbeda. Nah, bukan satu planet ya. Jika massa planet A, berarti MA sama dengan 2M, dan MB sama dengan 2,5M adalah, berarti yang ditanya tuh perbandingan ya. Perbandingan, berarti yang ditanya itu adalah GA banding GB. Oke? Nah, kita jawab di sini. Dalam bentuk per aja ya, tadi GA per GB. Nah, tadi kalau misalnya dalam dua planet yang berbeda kan GMA per RA kuadrat dikali RB kuadrat per GMB kuadrat. Kok MB kuadrat? MB doang ya. Kita hapus. Nah, jadinya GA kita, biar aja deh, G. Ini boleh dihapus ya, G sama G. MA itu 2M. Kemudian RA dikuadratkan adalah X kuadrat, dikali RB itu adalah 1,5 dikuadratkan berarti 2,25 X kuadrat ya, per MB. MB adalah 2,5. Nah, jadinya ini boleh kita coret X kuadrat. Ini 2,5M ya. Nah, M ini boleh dicoret. Oke, berarti kalau kita kali 2,25 dikali dengan 2 itu berapa? 5, ini ya. 2,25 dikali 2, 4,5 ya, sorry. 4,5, oke. 4,5 per 2,5. Nah, ini kalau kita sederhanakan artinya 45, atau di sini aja deh kita lanjutin ya. Batasin. Berarti GA per GB, kita hilangkan komanya sama-sama dikali 10 kan, 45 per 2,25. Berarti dibagi sama-sama dibagi 5, 9, ini dibagi 5, 5. Berarti GA per GB sama dengan 9 per 5 ya. 9 per 5 itu adalah yang C. Oke? Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Kita lanjut di slide selanjutnya pada materi selanjutnya, oke? Nah, ini masih contoh soal ya. Contoh soalnya itu di sini kita baca, perbandingan kuat medan gravitasi bumi untuk dua benda, yang satu di permukaan bumi dan yang satu lagi di ketinggian. Nah, berarti ini masih contoh pada satu planet ya. Satu planet pada ketinggian, oke? Berarti yang diketahui yang pertama adalah, ini dia tanya perbandingan ya. Jadi diketahui yang satu di permukaan bumi. Kalau yang satu di permukaan bumi berarti R1-nya adalah R kan? Dan satu lagi di ketinggian, berarti R2-nya adalah R ditambah dengan H, ya kan? Nah, berarti R ditambah H-nya adalah setengah dari R. Ini kalau kita jumlahkan adalah 3 per 2R ya. 3 per 2R. Dari permukaan bumi. Nah, dari permukaan bumi katanya ya. Kalau dari permukaan bumi otomatis pasti ditambah dengan R. Yang ditanya itu adalah perbandingan G1 banding G2 itu berapa? Atau kita buat G1 banding G2.
berapa nilainya. Nah, jadi ini perbandingan ya. G1 per G2 sama dengan tadi apa rumusnya? R ditambah H dikuadratkan per R kuadrat, ya kan? Nah, G1-nya itu yang di permukaan, G2 itu yang di ketinggian. Berarti R tambah H itu adalah tadi 3 per 2R dikuadratkan per R kuadrat. Berarti ini dikuadratkan adalah 9 per 4 R kuadrat per R kuadrat. Nah, R kuadrat boleh dicoret. Jadinya tinggal, kita lanjutin di sini. G1 per G2 sama dengan 9 per 4. Atau boleh juga kita buat G1 banding G2 adalah 9 banding 4. Oke? 9 banding 4 yaitu yang E. Oke, adik-adik paham ya? Semoga paham dan silahkan dipindahkan ke buku catatannya masing-masing ya.